أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat sehat wal afiat. Kita bisa melaksanakan kewajiban kita menuju masjid ini menyelenggarakan kegiatan ibadah Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk dari umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di pertengahan dari bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana kita dituntut untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya di bulan Rajab ini amal soleh yang kita kerjakan tentunya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, maksiat yang kita kerjakan di bulan Rajab ini tentunya akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Ali radhiyallahu anhu, telah menyampaikan kepada kita tentang memaknai hakikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini mungkin kita pahami takwa pada hakikatnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan seluruh larangan-larangannya. Itu adalah definisi umum ya tentang takwa. Imam Ali radhiyallahu an telah mengajarkan kepada kita ada 4 hal terkait dengan memaknai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, yaitu kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau mengatakan wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah atau dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan bekal untuk hari akhirat. Dan yang keempat adalah ar-ridha bil qalil. Nah, inilah yang kita mesti jabarkan, yang mesti kita lakukan dalam kehidupan atau dalam keseharian kita, kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala agar selamat baik di dunia apalagi di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al khaufu minal jalil, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita menjauhi Allah. Yang dimaksud dengan takut oleh Al-Imam Ali radhiyallahu an adalah kita takut akan azab dan siksaan yang telah Allah sediakan bagi mereka yang senantiasa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, dengan ketakwaan ini kita berupaya untuk memaksimalkan fungsi kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fungsi diciptakannya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap azab-azab yang telah disediakan untuk kita. Dan yang terlebih lagi adalah kita takut jikalau selama kita melaksanakan kehidupan di dunia, Allah tidak menerima seluruh rangkaian amal ibadah kita. Inilah yang menjadi khawatir bagi diri kita. Kita takut apa yang kita kerjakan selama ini, sholat kita, zakat kita, amar ma'ruf nahi munkar kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat merugi kita, maka sangat tidak beruntung ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jal di yaumil akhir nanti. Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada hambanya di dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Mulk ayat 12, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bagi mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjalankan apa yang telah menjadi kewajiban mereka dengan berlandaskan
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya mereka akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Bahkan bukan saja itu, Allah memberi mereka dengan ajrun kabir, pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya hendaknya kita menjalankan kehidupan kita penuh dengan kehati-hatian, karena dengan kehati-hatian ini dalam melaksanakan kegiatan tentunya kita berharap petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal amalu bit tanzil. Ketika kita hidup di dunia ini harus berpegang terhadap kedua pesan yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Bagaimanapun dalam melangkah, dalam melaksanakan kegiatan kehidupan kita sebagai seorang makhluk di hadapan Allah, tentunya perlu rambu-rambu, perlu peringatan-peringatan, di mana semuanya itu ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah berkelakuan atau kita tidak pernah berbuat segala sesuatu di luar ketentuan Allah yang dinamakan dengan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, salah satu amal soleh yang senantiasa harus kita lakukan dalam kehidupan ini adalah membaca Al-Quran. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena tadi wal amalu bit tanzil, ya, kita beramal dengan apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Dengan Al-Quran ini kita akan selamat, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini Allah jadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selain Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran juga akan memberikan kelebihan-kelebihan kepada hambanya atau orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dikala mereka hidup di dunia ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Orang yang semasa hidupnya senantiasa membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi teman, ya, ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan betapa pentingnya kita berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan kehidupan hari akhirat. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah tentunya yakin setelah kehidupan dunia maka akan ada kehidupan akhirat, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabil akhiratihum yuqinun. Orang-orang beriman tentunya yakin terhadap adanya hari akhir setelah kehidupan di dunia. Bahkan di ayat yang lain Allah mengingatkan wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan di akhirat jauh lebih baik dan kita kekal di dalamnya atau di sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita bahwasanya orang yang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang setiap harinya mempersiapkan bekal untuk hari akhirat. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercocok tanam yang dimana hasilnya akan kita petik ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang lalai adalah orang yang hidupnya senantiasa menuruti hawa nafsu mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa ingat terhadap pesan-pesan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam rangka mempersiapkan hari akhirat. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, waridha bil qalil, ya, kita ridha terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam rukun iman
kita yakin dan kita percaya bahwasanya kita menerima qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang Allah berikan, apakah itu besar atau apakah itu kecil, apakah itu nikmat atau apakah itu ujian, tentunya kita ar-ridha bil qalil. Kita ridha terhadap pemberian Allah. Ya, ketika kita diberi nikmat, tentunya kuncinya adalah kita bersyukur kepada Allah. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita ingin ditambah kenikmatan-kenikmatan lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar atau kecilnya tetap kita syukuri nikmat yang Allah berikan, sehingga Allah akan terus menambahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian atau cobaan dalam kehidupan kita, tentunya kita kuncinya adalah bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya kita ini datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan peningkatan keimanan kita kepada Allah ketika kita memahami makna tentang hakikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu saja ketakwaan ini merupakan cerminan dari keimanan kita dan juga amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala guna meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga Allah selamatkan dan kita bisa konsisten, kita bisa komitmen terhadap keimanan kita, dan juga kita bisa menjaga nilai-nilai ketakwaan dimanapun kita berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin 'azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا
وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة